Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah angkat beban hidupmu dengan sholat. Ini Masya Allah ya. Sebelum kita lanjutkan lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita kembali akan melihat sebuah tayangan tentang seorang imam membaca ayat Al-Quran sampai menangis. Ini dia tayangannya. Inna ila rabbina raghibun. Kadzalika lana. Iya, ini Masya Allah ya, karena memang memahami dan mendalami artinya, maknanya, jadi bisa nih. Kadang-kadang orang tuh nggak ada feel tuh karena memang nggak paham apa yang dia bacakan. Nah ini Ustaz Syam, kita balik lagi ke pertanyaan tadi sebelum iklan nih ya. Baik. Ada orang yang rajin sholat karena ingin permasalahan hidupnya selesai. Nah tapi balik lagi kepada niat. Niatnya ini bukan karena Allah berarti kan? Berarti karena pengen masalahnya selesai. Itulah yang saya bilang tadi. Iya. Nanti ada masalah baru sholat. Nauzubillah min zalik. Ini apakah sholatnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya, tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Riza, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Kata Allah dalam Al-Quran, sambungan daripada pertolongan Allah tadi, ista'inu bis-sabir was-shalah, ternyata ada sambungannya lagi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan manusia pasti akan diuji dengan ketakutan, kekhawatiran, ketakutan ekonomi, ketakutan permasalahan hidupnya, dengan segala macam permasalahannya, bahkan sampai kehilangan dan kematian. Maka subhanallah, jikalau ada hubungan antara sabar dan sholat dan hubungannya antara permasalahan hidup, memang karena tentang ayat tentang sholat saja itu berhubungan dengan permasalahan hidup. Maka subhanallah, jikalau ada orang yang ketika dirundung masalah mereka lari melaksanakan sholat, apakah niatnya salah? Tentu saja. Jikalau dia sudah niat dengan benar, saya sholat karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun di belakangnya ada embel-embel permasalahan, maka itu tetap saja sah-sah sholatnya karena Allah. Pada saat dia takbiratul ihram, Allah, dia meniatkan dalam dirinya bahwasanya saya sholat karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin di belakangnya ada permasalahan hidup, maka subhanallah tetap sah sholatnya. Urusan diterima tidak diterima, urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting manusia tersebut kita sudah menjalankan rukun-rukun sholat, syarat sah sholatnya, maka itu sudah yang namanya sah sholatnya. Diterimanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika kita sholat, ketika dirundung masalah, kita akan lebih khusyuk lagi sholatnya. Yang salah adalah, yang keliru adalah hanya sholat ketika ada masalah. Nah itu dia yang keliru. Hanya sholat ketika ada masalah. Tapi kalau ada orang-orang yang semakin khusyuk sholatnya ketika dia sedang berada dalam masalah, maka itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Ya kalau manusia akan ditimpa dengan masalah, permasalahan hidupnya. Lalu bagaimana cara kembalinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini berkaitan dengan sabar dan sholat. Sabar artinya apa? Tidak menyerah untuk menyelesaikan hidupnya. Tidak berputus asa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan dia mengembalikan kepada Allah dengan jalan apa? Jalurnya adalah melalui sholatnya. Nabi SAW melakukan hal demikian. Bagaimana para sahabat? Ketika para sahabat ini terkena misalnya anak panah di medan perang.
Lalu mereka mengatakan kepada sahabat yang lainnya, misal Sayyidina Utsman bin Affan, atau misalnya Sayyidina Umar bin Khattab, atau misalnya pejuang-pejuang para syuhada yang lainnya, para sahabat yang lainnya, ketika terkena anak panah, apa yang mereka katakan? Cabut anak panahnya ketika saya sedang sholat. Cabut anak panahnya ketika saya sedang sholat. Kenapa? Karena ketika mereka sedang sholat, tidak lain dan tidak bukan, mereka sedang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan sholat tersebut menghilangkan perasaannya terhadap dunia dan menghilangkan kesakitannya terhadap apa yang sedang mereka rasakan. Buat teman-teman sekalian, buat jamaah sekalian, jikalau kita sedang ada masalah, saya bangga ketika melihat teman-teman larinya ke masjid. Larinya ke sholat. Karena banyak juga di antara teman-teman sekalian yang ketika dirundung masalah malah lepas hijab. Ketika dirundung masalah malah keluar daripada agama. Ketika dirundung masalah malah jauh dari Allah. Saya kecewa sama Allah. Kenapa begini banget masalah hidup saya? Justru ketika ada orang yang bermasalah dan larinya ke masjid, larinya ke sholat, itulah memang yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dicontohkan para salaf, ya, para sahabat, para ulama, para sufi, maka subhanallah mereka memang menyelesaikan masalahnya dengan sholatnya. Namun ingat, tetap niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang akan menyelesaikan masalahnya. Wallahu ta'ala. Betul banget. Jadi kalau seandainya niat sholatnya karena Allah, udah cukup sampai situ dulu aja. Udah cukup. Walaupun di belakangnya sejuta beban juga nggak ada masalah, ya kan? Iya. Bicara masalah diterima atau nggak diterima itu urusan Allah. Urusan Allah Subhanahu wa Masa kita Ta'ala. tahu, kita Iya. rahasianya Allah gitu ya. Betul. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang buat jamaah Islam itu indah, kita lanjut lagi nih mengenai beban hidup bisa hilang karena sholat. Ini kita mau coba tanya sama guru kita Ustadz Riza Muhammad nih. Ya, katanya ada faktor sholat ini adalah faktor yang paling dominan penghilangnya kesusahan hidup. Seperti tadi dicontohkan Ustadz Syam sampai para sahabat, ya kan, saking sakitnya kalau kena panah itu dicabutnya pada saat sholat. Pengen tahu juga nih buat kita-kita nih, mohon izin Ustadz. Faktor-faktor yang seperti apa sih yang dimaksud ini yang bisa sebagai penghilang kesusahan hidup ini dalam sholat? Mohon izin penjelasannya. Baik, izin Tafadhol. Ustaz, Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, apakah sholat adalah faktor yang utama dalam menghilangkan kesusahan? Jawabannya betul. Mari kita perhatikan hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Istaqimu walan tuhsu. Istiqomalah engkau dan sekali-kali engkau tidak akan sempurna dalam istiqomah. Wa'lamu inna khairu a'malikumus salah. Ketahuilah amal yang paling baik di hadapan Allah adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illal mu'min, dan tidaklah orang akan lepas dari wudu kecuali seorang mukmin. Ini menandakan kalau ternyata wa'lamu anna khairu a'malikumus salah. Ketahuilah pekerjaan dikir amal yang utama adalah salat. Berarti apa? Salat adalah faktor dominan dalam menyelesaikan semua permasalahan hidup. Nah sekarang pertanyaan yang kedua. Kesusahan apa sajakah yang bisa dihilangkan dengan salat? Semuanya. Pertama adalah depresi, bin tidak tenang, bin galau, dan bin gelisah. Ini yang utama. Karena apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang berzikir kepada Allah. Dan dengan zikir maka jiwanya Allah bikin tenang. Kita sudah tahu. Wala dzikrullahi akbar. Salat adalah zikir yang utama. Maka orang yang sering salat, baik itu wajib ataupun sunnah, maka insya Allah kalau salatnya khusyuk dan baik, maka pasti jiwanya akan tenang dan jauh dari gelisah dan stres. Yang kedua, membuat wajah lebih ceria. Orang kalau salatnya benar, wajahnya timbul inner beauty. Biar kata kulitnya nggak sebagus atau semulus, tetapi kalau salatnya benar, maka membuat orang itu akan tampan dan cantik. Kenapa begitu? Ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Maka hati ini akan dihiasi dengan zikir yang kuat hingga akan berpengaruh kepada inner beauty dan performance seseorang. Makanya orangnya biasa aja, tapi kalau sholatnya khusyuk dan benar, enak dipandang. Senang dipandang karena faktor sholat. Biarpun ganteng atau cantik, tapi kalau sudah bawaannya manyun, adanya senep. Susah sekali. Orang tak suka. Nah yang ketiga adalah sholat akan senantiasa membawa seseorang terhindar dari perbuatan buruk.
Tadi sudah dikatakan inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Salat yang benar dan khusyuk pasti membuat orang itu terhindar dari sikap yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik dan lain sebagainya. Makanya kalau salatnya benar pasti tidak akan pernah ngomongin orang. Kalau salatnya benar, walaupun dia berjilbab, jilbabnya akan membuat dia takwa. Tetapi ada orang salat tetap aja ngomongin orang walaupun jilbabnya sudah lebar. Makanya jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya juga lebar. Nah ini berarti apa? Pertanda orang itu dohirnya hijrah, tapi mohon maaf, sholatnya masih perlu dipertanyakan. Dan yang terakhir, sholat membawa kita kepada kejayaan rizki. Amin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang taat, puncak taat adalah dikir. Dan dikir yang paling utama adalah sholat. Maka barang siapa yang taatnya dengan dikir melalui sholat yang benar, maka insya Allah rezekinya Amin. lancar. Amin. Sudah pasti, orang gak perlu galau atau gelisah. Betul. Karena apa? Kebaikan mendatangkan rezeki. Tetapi sebaliknya, kemaksiatan justru menyempitkan rezeki. Quran surah Toha ayat 124. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berbuat maksiat, barang siapa yang berbuat dosa, Allah sempitkan rezekinya. Allah sempitkan urusan hidupnya. Jadi pertanyaannya, kalau ada rezeki yang sempit dalam hidup kita, kalau permasalahan tidak bisa selesai dalam hidup kita, kalau banyak perkara-perkara yang melanda kita, berarti tolong cek solatnya. Kalau solatnya sudah tidak baik, maka segala permasalahan akan datang ke rumah kita. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Riza Muhammad atas penjelasannya. Nah ini buat suami istri juga nih ya, yang di rumah nih. Kalau bisa jangan berantem mulu, rezekinya jadi sempit. Iya. Kalau bisa suami istri sholat berjamaah ya, saling cerita-cerita, manja-manjaan. Insya Allah rezekinya lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah buat jamaah yang ada di rumah yang udah mengirimkan pertanyaan, mungkin langsung pengen dijawab sama guru-guru kita. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, senang rasanya kalau kita berada di segmen Tanya Dong Ustaz ini karena ini menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi ini ada nih komentar ini Iya, dari Nisa 34526622020. Aku berkali-kali mengirim tidak pernah dibaca. Padahal aku kan sangat butuh penjelasan dari Ustaz Maulana. Oh, saya dong. Widih, fans Ustadz Penjelasan. Maulana nih. Akhirnya yang dibaca cuma yang itu, bukan yang pertanyaannya. Nantilah insya Allah, dan jangan berputus asa, insya Allah nonton terus Islam Tinda. Karena masalah itu insya Allah nanti pertanyaannya akan dijawab. Baik. Mungkin dalam lewat tema dia jadikan tema. Masya Allah. Atau jadikan anak tema dan sebagainya. Dan banyak pasti Insya Allah. nisa yang lainnya di luar sana yang mungkin Amin. agak-agak ngambek gitu ya. Jangan ngambek ya jamaah ya. Teruskan mengirimkan pertanyaan insya Allah Ya. nanti akan dipilih mudah-mudahan. Tapi Ustadz ini kita langsung Ya, ya, masuk ke ya. pertanyaan yang pertama nih Ustadz. Pertanyaan yang pertama. Dari @yulianti_Sri53. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita nih udah rajin sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah, tapi ternyata permasalahan hidup masih ada. Itu Ya. bagaimana ya? Berarti sholat kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan hidup dong. Jadi gini, mohon izin harus saya sampaikan. Rajin salat tapi permasalahan ini tetap ada. Yang pertama, luruskan niat dulu. Kita ini beribadah kepada Allah. Dan bagian daripada ibadah adalah ujian. Bukankah ibadah ujian itu mengangkat derajat? Bukankah permasalahan itu penghapus dosa? Bukankah masalah itu membuat kita mendapatkan banyak pahala? Dan ingat, ada orang tidak pernah salat, tapi kok kaya, sukses. Ah, bisa jadi itu adalah istidraj. Nah, ketika kita salat tapi masih ada masalah, berarti kita terhindar dari istidraj. Dan ingat, salah satu bentuk keselamatan yang Allah berikan dengan mungkin kita merasa dunia sejinul mukminin wa jannatul kafir. Dunia ini sementara aja. Ini penjara bagi orang beriman dan surganya di akhirat. Kan dunia ini sesaat, 60, 70, 80. Kalau 80, 90 lumayan lah. Oh bonusnya banyak Bonus sekali. banget itu. Ya Allah ya Karim. Ini tidak terasa. Sudah 13 ya, 13 Syawal. Masya Berarti Allah. tinggal 57 hari lagi kita lebaran. Lebaran Idul Adha. Dan apalagi dinaikkan derajat, dihapuskan dosa dan meraih pahala. Jadi jangan putus asa ya.
Jangan, aduh kok salah, jangan, tetap salat, luruskan niat aja insya Allah. Itu bentuk keselamatan. Baik Ustaz. Iya. Tapi Ustaz pertanyaan yang kedua. Oh Ustaz. iya, oh iya, ih dia aku taruh nih HP ku. Bukan nih. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya. Dari, oh ini. Nomor 3. Nomor 3, oh nomor 3 benar. Hari ini 3 ya. Iya. Dari Instagram hamba Allah, dari Sumarsi 448, Assalamualaikum. Kalau ada suami Waalaikumsalam yang wabarakatuh. menafkahi istri dari minta-minta itu baik nggak Ustadz? Padahal kan suami itu kan rajin sholat. Dan masalah uang, gimana ini? Uangnya Aku baca ulang ya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau Waalaikumsalam suaminya wabarakatuh. menafkahi istrinya dari minta-minta itu baik nggak pada Ustaz? Ini gimana sih? Padahal Ya. suami itu rajin salat dan masalah uangnya pelit. Tidak pernah kasih uang katanya. Nah, gitu gimana tuh? Oh, sholatnya rajin. Salatnya rajin tapi pelit. Tapi pelit. Yang pertama Harus pertanyaannya. diminta dulu baru dikasih. Aduh. Yang pertama adalah subhanallah, jangan sampai kita melalaikan hak orang lain, apalagi hak daripada orang yang memang masuk ke dalam tanggungan kita. Karena setiap kita adalah pemimpin dan kita yang memimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Kullukum ra' wa kullukum an mas'ul ar-ra'iyati. Dan semua akan dimintai pertanggungjawaban, kullukum mas'ul akan dimintai dipertanyakan atas apa yang dipimpinnya, termasuk daripada menafkahi istri dan anak-anak. Jikalau ada seorang suami nanti dikasih nafkah kalau meminta, mungkin ada dua kemungkinan. Satu, suaminya pelupa, atau yang kedua suaminya tidak peduli. Ketika dia pelupa tidak apa-apa diingatkan, tapi ketika dia tidak peduli, maka pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalah pelit tadi apakah berarti sholatnya tidak berpengaruh padanya? Ya minimal sholatnya adalah mungkin saja dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali kerugian di dalamnya. Kenapa? Karena memang sholat itu akan mencegah diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Kenapa dalam sholat itu ada Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya keselamatan untuk kalian semua. Termasuk yang selamat adalah istri dan anak-anak. Selamat dari apa? Selamat daripada kezaliman kita. Selamat daripada perbuatan buruk kita. Dan tidaklah seorang disebut berbuat buruk, melainkan dia telah lalai daripada tanggung jawabnya. Ketika seseorang sudah lalai dari tanggung jawabnya, berarti dia sudah melakukan keburukan. Kembali lagi mungkin harus memperkhusyuk lagi sholatnya supaya dia bisa lebih mengerti lagi arti tanggung jawab terhadap keluarga. Wallahu ta'ala a'lam. Angka si bapak kue. Engkau sih agak sih. Narek kuburan ini mas sempajang, selesai ini sempajang. Nah, tapi lo si melo doang. Engkau sih. Angka ka doa na maka dibaca atau engkau ka sempajang maka dilakukan agar menyelesaikan permasalahan tak. Salat engkau gak salat usus suruh. Subhanallah, karena yang namanya masalah itu pasti ada Ustaz. Pasti ada. Pasti ada, termasuk kali ini jamaah bermasalah karena nggak semuanya mengerti Ustaz. Oh iya dia astagfirullahaladzim. Jadi Ustaz Maulana mempertanyakan ada nggak sih sholat atau doa khusus supaya masalah ini benar-benar selesai yang bisa dibaca ketika habis sholat, atau ada sholat khususnya untuk menyelesaikan masalah. Nah insya Allah akan kita jelaskan sesaat lagi hanya di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kan ada promosi.